Lihatlah, Tuhan akan datang dengan mulia, mengunjungi umatnya dalam damai dan memberi mereka hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Jumat Advent yang kedua. Kita diajak secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal maha kuasa, perkenankanlah umatmu selalu berjaga sambil menantikan kedatangan putramu terkasih. Semoga kami dengarkan nasihat penyelamat kami, sehingga pada saat datang kami dapat menyongsong Dia dengan pelita menyala. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikot dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan, akan memiliki terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan kaum penyemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah Dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.'
Kemudian putra manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang mengumpamakan orang-orang yang hidup pada zamannya seperti orang-orang yang dinyanyikan atau kidung duka tetapi tidak menangis, dan ditiup seruling tapi tidak menari. Ingin menggambarkan bahwa orang-orang itu seolah-olah tidak mau mendengarkan Yohanes Pembaptis dan Yesus, dan mengambil dari para nabi itu juga nubuat-nubuat secara suka-suka. Mengapa saya katakan suka-suka? Ya kalau baik atau menyenangkan bagi mereka, ya itu menjadi nubuat yang baik yang akan didengarkan. Tetapi ketika tidak menyenangkan atau tidak mudah dilaksanakan, maka menjadi nubuat yang kurang pas untuk diterapkan dalam hidup mereka. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis maupun Yesus. Mereka dua-duanya diutus Allah, tetapi apapun yang mereka lakukan itu tidak terlalu didengarkan karena mungkin tidak menyenangkan di telinga orang banyak waktu itu. Karena tuntutan yang mereka berikan atau sabda yang mereka lakukan itu berbeda dengan apa yang ingin mereka terapkan dalam hidup, yaitu tadi suka-suka. Kalau memang enak ya saya dengarkan, kalau tidak ya nanti dulu. Dan beriman suka-suka ini mungkin juga terjadi dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Beberapa kali saya bertemu dengan orang mengatakan, yang penting kan berbuat baik Romo, rak perlu ke gereja. Yang penting hidup saya itu berbuat baik. Lalu juga ada yang berpikir bahwa yang penting saya bisa mengampuni, tapi nggak usah baca kitab suci juga dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang seringkali kita menjadi beriman suka-suka. Kalau menyenangkan itu kita laksanakan, kalau misalnya agak sulit atau susah ya coba kita hindari. Sebenarnya bukan sulit atau susah, tapi karena butuh waktu atau butuh perjuangan untuk melaksanakannya. Maka apa yang disampaikan Yesus tadi bisa jadi juga sampai kepada kita, bahwa kita beriman suka-suka. Kalau enak dilaksanakan, kalau tidak kemudian dihindari. Atau bisa jadi juga kita tidak melihat iman secara menyeluruh, dan tema Advent tahun ini membantu kita untuk merenungkannya, bahwa kita diajak untuk tinggal dalam Kristus dan berbuah. Berarti ada dua unsur, yaitu tinggal bersama Kristus dan berbuah, yang berarti memperkuat sisi diri secara rohani dan akhirnya mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Tidak selalu mudah, tetapi itulah yang diharapkan dari kita, agar kita tidak beriman suka-suka, beriman hanya untuk hal-hal yang enak saja, tetapi sungguh mewujudkannya secara keseluruhan. Maka mari bertanya, jangan-jangan kita masih beriman suka-suka dalam hidup kita sehari-hari. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita menantikan Yesus Kristus, penebus dan Tuhan kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, kami telah Kau segarkan karena telah ikut serta dalam misteri suci ini. Ajarilah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana dan mencita-citakan hidup surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi ini. Sampai jumpa di channel dan jam yang sama esok hari. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup kita hari ini. Kita hening sejenak.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah. Selamat beraktivitas.